Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Amalia Nuhara dengan NPM 172 dari kelas H. Hari ini saya akan memaparkan hasil jawaban saya sebagai pemenuhan evaluasi tengah semester untuk mata kuliah Governance Digital dengan dosen pengampu Bapak Bagus Nuari Harmawan. Soal pertama adalah mengenai perbedaan antara tata kelola pemerintahan konvensional dan tata kelola pemerintahan digital yang terletak pada budaya kerja, proses, dan output. Tata kelola pemerintahan konvensional secara mudahnya diselaraskan dengan pemerintahan birokratis di masa Old Public Administration, yang mana pelaksanaan dari seluruh layanan publik ini berbasis tradisional dan manual, sehingga kualitas layanan pun tergolong lambat dalam proses dan memakan waktu yang lama. Kendali yang sentralis oleh wewenang hierarki birokrasi mengisolasi antar unit, sehingga terkesan tidak transparan dan terlalu terstandarisasi dalam otoritas top-down atas komando pusat, di mana hal ini tidak sesuai dengan esensi keterbukaan dalam asas demokrasi, yang mana hal ini juga akan berpeluang besar terhadap resiko terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme karena informasi yang eksklusif hanya di-announce pada bidang-bidang tertentu saja dan bersifat tertutup. Sedangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital artinya menghadirkan inovasi berbasis teknologi dalam memaksimalkan adaptasi IT yang terintegrasi dan terpadu guna mendukung eksistensi sektor media dalam konsep hexahelix kolaboratif governance yang berupaya untuk mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang andal, akuntabel, dan transparan untuk menangani resiko terjadinya praktik korupsi. Nantinya dari adaptasi berbasis elektronik ini akan diselaraskan dan diorientasikan pada indikator standar kepuasan masyarakat sebagai user needs terhadap layanan pemenuhan public interest yang mudah, murah, memiliki responsivitas yang tinggi, efektif, dan efisien sebagai tujuan utama dari terlaksananya good governance. Kemudian, kedua, yaitu pertanyaan mengenai rekomendasi solusi untuk menyelesaikan kesenjangan digital antara pemerintah dan masyarakat. Dan yang pertama adalah dengan mengalihfungsikan program pengembangan teknologi di kota-kota besar untuk diprioritaskan terlebih dahulu pada pengadaan digitalisasi infrastruktur fisik di daerah 3T, serta memfokuskan adanya perbaikan akses jaringan di daerah susah sinyal, seperti misalnya daerah tinggi, di daerah dataran tinggi, perbukitan atau pegunungan, hingga daerah-daerah terpencil seperti desa atau kampung-kampung pinggiran kota, supaya menghilangkan gap yang terlalu besar antara wilayah di perkotaan dengan wilayah non-perkotaan. Selain itu, bisa melakukan sosialisasi khususnya pada masyarakat desa dan orang-orang yang masih gagap teknologi untuk meningkatkan kemampuan literasi digital mereka dalam mengentas isu-isu korban dari hoax. Khususnya ini ditujukan pada edukasi untuk orang-orang dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah dan kaum-kaum selain anak muda yang notabene mereka sudah fasih dalam teknologi, supaya mereka bisa lebih aware terhadap digitalisasi teknologi dan produktif terhadap optimalisasi teknologi. Solusi lainnya adalah dengan mengintegrasikan dua perspektif berbeda antara masyarakat dengan pemerintah dengan menerapkan two-way communication untuk menunjang adanya transparansi antara kinerja pemerintah terhadap kualitas dan peningkatan trust masyarakat yang berbanding lurus. Ketiga adalah tantangan yang dialami dalam implementasi e-gov yang diterapkan di negara-negara berkembang. Dari sektor pemerintah ini memiliki awareness terhadap pemeliharaan dan pembaruan e-gov. Hal ini disebabkan karena adanya kurangnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja yang terampil dan potensial di bidang IT, baik oleh aktor pemimpin, pemerintah setempat yang seharusnya sebagai inisiator seharusnya memiliki pengetahuan yang lebih mendalam untuk bisa mengarahkan kepegawaian mereka dalam terampil untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam peningkatan digitalisasi teknologi. Jadi meskipun sudah dilakukan pendanaan untuk pengadaan infrastruktur berbasis digital, optimalisasi pemanfaatan e-gov tersebut masih perlu ditingkatkan. Kemudian masih banyak sekali daerah yang menciptakan macam-macam aplikasi yang secara teori untuk pemenuhan public interest ini tuh mirip, tetapi tidak diintegrasikan dalam satu layanan saja supaya prosesnya bisa lebih efisien dan tidak membingungkan masyarakat karena terlalu banyak aplikasi. Selain itu masih adanya problem manajerial dari
penyusunan anggaran belanja kepegawaian dalam menjamin gaji yang insentif sebagai alat pendorong untuk motivasi meningkatkan kualitas kinerja pegawai yang profesional dan kompetitif seperti layaknya yang diadopsi dari sektor swasta. Ini kemudian berdampak pada kualitas layanan dan kualitas sumber daya manusia di instansi publik adalah sisa-sisa dari kontestasi swasta. Kemudian selanjutnya ada masih minimnya pengolahan pengarsipan data yang baik yang menjadi urgensi keamanan data dan privasi publik, sehingga hal ini menyebabkan rendahnya trust masyarakat terhadap digitalisasi inovasi yang diselenggarakan oleh negara. Kemudian dari segi masyarakat tentang problem kultur digital masih banyak kesenjangan adanya kefasihan pengetahuan digital dalam dinamika demografi, di mana kecenderungan user e-gov yang benar-benar mengoptimalisasi aksesibilitas penggunaan layanan berasal dari kalangan pendidikan tinggi karena menaruh minat yang lebih besar terhadap persoalan pemerintahan dibanding seseorang dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah, di mana hal ini juga memicu adanya pemanfaatan produktivitas e-gov yang masih tergolong rendah. Selain itu, meskipun dari orang-orang dewasa adalah target sebenarnya untuk produk e-gov ini, nyatanya masih banyak orang-orang yang gagap teknologi dan kurang memahami esensi literasi digital, dan justru kefasihan penggunaan teknologi didominasi oleh anak muda. Kemudian soal yang keempat adalah menurut bagaimana pendapat kita tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat berbanding lurus dengan peningkatan trust dari masyarakat. Nah, dari menurut saya sendiri, dengan kita bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang konsisten antar sektor dalam governansi digital, maka kita berarti menjamin kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi maupun kinerja secara proaktif dalam penyelenggaraan kebijakan publik, serta mendapatkan hak atas jaminan bahwa setiap informasi, rencana, dan tindakan kerja pemerintah tersebut mampu untuk dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk sebuah produk publikasi laporan pertanggungjawaban ataupun laporan komunikasi yang berisi informasi multiformat. Nah, ketika hal ini sudah terwujud, akan memastikan masyarakat bisa mengetahui apa yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periodenya, pun masyarakat bisa ikut serta dalam mengawasi serta mengontrol dan evaluasi implementasi kebijakan supaya tetap berjalan pada koridor tujuan utama dan meminimalisir adanya penyimpangan untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga keterbukaan akses dan jaminan pertanggungjawaban yang baik dapat berbanding lurus dengan peningkatan rasa aman dan percaya publik pada pemerintah. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada keterlibatan kata yang terlalu belibet. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.